Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Riyati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran atau penyingkapan atau penemuan atau discovery inquiry learning. Di mana apa sih discovery inquiry learning ini? Jadi discovery inquiry learning ini merupakan memahami konsep, arti, atau hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi proses utama dari discovery inquiry learning ini merupakan satu, melibatkan siswa dalam mengajukan pertanyaan ilmiah, kemudian memungkinkan siswa untuk menyingkap atau discover seperti itu. Jadi model pembelajaran discovery inquiry memiliki yang pertama itu ada persiapan, yang kedua ada stimulasi, yang ketiga identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, kemudian pengolahan data, dan kemudian pembuktian, yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kemudian penilaian dari pembelajaran inquiry discovery merupakan pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran inquiry discovery, yang pertama adalah merumuskan pertanyaan, merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian yang terakhir menarik kesimpulan. Penerapan dan tindak lanjut tahap pembelajaran pun discovery inquiry juga ada 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Berikut ini adalah praktek atau cara pembelajaran discovery inquiry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Masih semangat pagi ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silahkan pimpin untuk doanya. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah rapi? Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu mau nanya mengenai materi kita ini. Adakah yang pernah mendengar kata globalisasi? Atau apa sih itu globalisasi sebenarnya? Coba yang pernah mendengar ataupun tahu ataupun mengerti apa itu globalisasi boleh tunjuk tangan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai globalisasi, di mana globalisasi ini membawa perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan menghadapi arus globalisasi untuk memperkuat kehidupan bangsa kita sendiri. Baik, jadi globalisasi ini memiliki dampak yang luar biasa untuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Ibu minta untuk kalian semua membentuk kelompok untuk membahas mengenai globalisasi ini. Dengan cara kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan setiap kelompok dan ditulis di papan tulis. Kemudian kalian mencermati dan mengamati bagaimana globalisasi itu di lingkungan sekitar, bagaimana dampak dari globalisasi itu untuk mempertajam pengetahuan kita semua. Dan hasilnya nanti akan dipresentasikan oleh setiap kelompok tersebut. Seperti itu. Baik, setiap kelompok akan mempresentasikan setiap bahan yang sudah diberikan dan sudah dicermati, sudah diteliti, dan kemudian sudah dicari tahu mengenai sumber-sumbernya melalui sumber Google maupun narasumber maupun mengamati lingkungan sekitar. Kemudian anak mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai pertanyaan-pertanyaan, dan muncul pertanyaan, apa sih itu globalisasi? Bagaimana bentuk globalisasi dan apa saja dampak dari globalisasi tersebut? Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan materi kita mengenai perubahan kehidupan sosial budaya akibat dari arus globalisasi dan untuk mempertajam atau memperkokoh kehidupan bangsa kita. Baik, presentasi yang kalian sajikan semuanya cukup bagus mengenai globalisasi, apa pengaruhnya, apa saja dampaknya, apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi tersebut. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai globalisasi, yaitu apa itu sih globalisasi Bu, gitu kan. Semua kalian sudah menjelaskan dengan cukup baik.
Jadi ini akan sedikit memberi penjelasan. Globalisasi ini merupakan suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Jadi fenomena ini tuh termasuklah integrasi ekonomi, sosial, politik, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan politik dan lainnya. Jadi globalisasi ini memiliki dampak yang luar biasa untuk suatu negara atau bahkan dunia. Dapat kita lihat misalnya untuk Indonesia sendiri, baik contoh-contoh globalisasi misalnya atau bentuk-bentuknya yang dapat kita rasakan di lingkungan sekitar. Misalnya kita dapat mengendarai atau membeli sepeda motor padahal itu buatan dari orang Jepang. Seperti itu contoh globalisasi. Kemudian juga kebudayaan-kebudayaan barat yang sering masuk, misalnya contohnya dari segi pakaian, terkadang juga kebudayaan juga masuk ke negara kita gitu kan. Jadi sehingga globalisasi ini bentuknya itu banyak sekali sebenarnya. Kemudian juga dampaknya juga luar biasa. Salah satu globalisasi yang sangat positif adalah kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini mengakibatkan atau memberikan dampak yang sungguh luar biasa bagi terutama pendidikan di Indonesia ini sendiri kan, seperti itu. Jadi Indonesia memiliki pendidikan yang cukup maju dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang dengan menggunakan platform Google atau Learning atau Google Classroom atau Zoom atau banyak kemajuan teknologi yang lainnya seperti itu. Jadi dampak dari globalisasi ini ada sisi negatif dan ada sisi positifnya juga. Nah, salah satu contoh negatif dari kemajuan arus globalisasi ini adalah munculnya kebudayaan-kebudayaan baru yang tidak relevan dengan kebudayaan yang ada pada sebelumnya. Contohnya seperti kebudayaan luar negeri atau kebudayaan barat yang tidak cocok masuk ke budaya Indonesia yang dengan norma-norma yang berlaku seperti itu. Jadi oleh karena itu adanya arus globalisasi untuk memperkuat atau memperkokoh kehidupan bangsa ini, haruslah warga Indonesia atau peserta didik semua harus memfilter atau mensaring segala kebudayaan yang masuk melalui arus globalisasi ini. Jadi anak-anak, sebelum kita mencari tahu apa itu pengertian globalisasi, Ibu akan menunjukkan kepada kalian gambar dan silahkan kalian lihat dan kemudian berikan tanggapan mengenai gambar yang Ibu berikan. Gambarnya seperti ini. Di sini apa yang kalian lihat? Ya, benar. Di sini ada beberapa orang, kemudian di depannya ada komputer atau laptop. Jadi salah satu globalisasi itu adalah kemajuan teknologi. Penggunaan laptop digunakan oleh semua orang, bahkan dalam segala instansi, baik dalam pendidikan, perkantoran, dan banyak instansi lainnya. Jadi kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, baik dari kemajuan teknologi ataupun untuk kebaikan kita semua. Contohnya, sekarang pendidikan atau dunia pendidikan lebih banyak menggunakan sumber-sumber belajar tidak hanya dari buku, melainkan dari internet atau Google yang dapat diakses dari laptop maupun handphone maupun televisi ataupun media radio dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Jadi perubahan sosial budaya akibat dari arus globalisasi ini memiliki dampak yang positif maupun negatif. Jadi untuk dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya globalisasi ini ditanggapi dengan secara bijaksana dan juga secara positif, karena mengingat banyaknya dampak-dampak negatif dari globalisasi ini, sehingga siswa diharapkan setelah mempelajari globalisasi ini dapat menggunakan kefasihan dan pemikirannya untuk lebih bijak dalam menghadapi arus globalisasi ini untuk memperkuat ketahanan atau kekokohan bangsa kita sendiri. Seperti itu.
Baiklah, sekian dari pembelajaran kita. Ibu pengen tanya atau ada yang belum mengerti mengenai pembelajaran kita hari ini? Silahkan tunjuk tangan dan berikan pertanyaan sehingga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Oke, semuanya sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Baik. Terima kasih atas partisipasinya untuk semua murid. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.